Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester 1. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan KD 3, Lembaga-Lembaga Negara, bagian yang kedua. Untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu dengan baik, pembelajaran ini berjalan dengan baik, sehingga bisa mengubah diri kita ke depan menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, baik untuk diri, keluarga, bangsa, negara, dan atau. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai. Siapkan alat tulisnya, bukunya disiapkan, buku paket, buku tulis, pulpen, ya, siapkan. Tulis juga nanti mengisi daftar hadir, ya. Kita akan melanjutkan bahasan kita. Kalau kemarin kita sudah melihat MPR, Presiden, DPR, dan DPD, nanti kita akan melihat lembaga negara yang lain, ya. Itu lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama adalah menghargai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap santun, disiplin, peduli, dan gotong royong dalam mendukung bentuk dan prinsip kedaulatan negara RI. Berikutnya, kamu bisa mendeskripsikan tugas dan wewenang BPK dengan benar, mendeskripsikan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dengan benar, mendeskripsikan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dengan benar, mendeskripsikan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dengan benar, kemudian menganalisis hubungan antar lembaga negara dengan benar, dan yang terakhir menyusun laporan atau telaah tentang lembaga-lembaga negara RI sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang akan kita capai. Untuk itu maka ikuti pembelajaran ini dengan baik, siapkan bukunya. Hal-hal yang penting buku bisa kamu tandai, coret dengan pensil atau kamu nulis dengan di buku, ya, coret-coretan atau langsung di buku, ya. Nah, itu yang akan kita capai. Kalau kurang jelas kamu bisa mencari referensi yang lain, ya. Mohon maaf kita tidak bisa bertanya, ya, karena kalau bertanya nanti khawatir saya menjawabnya agak susah. Nah, dari 10 kelas atau dari banyak kelas lah, kalau nanti tanya semua khawatir saya tidak bisa menjawab, tidak bisa memenuhi semua. Khawatir nanti satu dijawab satu enggak, mirip nanti, ya. Jadi kalau kurang jelas kamu cari referensi yang lain, ya. Oke, mohon maaf untuk itu, ya. Baik, kita mulai, ya, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan ini anggotanya dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan suara DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jumlahnya 9 orang. BPK berkedudukan di ibu kota negara, jadi ada di Jakarta. Tapi di tiap provinsi punya perwakilan. Tiap provinsi ada perwakilan BPK. Tugas BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu diatur di pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pasal 23E. Pasal berapa? 23E. Apa tugasnya?
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, itu ya, oleh lembaga-lembaga negara, oleh presiden, oleh pemerintah daerah, pokoknya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, hasil pemeriksaannya tadi, nah ini diserahkan kepada DPR, kepada DPD, dan kepada DPRD sesuai kewenangannya. Ya, tentu kalau DPR yang disampaikan, kalau BPK pusat yang disampaikan ke DPR, DPD, BPK daerah, provinsi yang disampaikan ke DPRD. Ya pokoknya sesuai kewenangannya lah. Ya, itu BPK. Ya. Kita lanjutkan dengan Mahkamah Agung, MA. Mahkamah Agung jumlah anggotanya, jumlah hakim agung, hakim di Mahkamah Agung itu sebutannya hakim agung ya. Itu paling banyak 60 orang. Bisa kurang Pak? Bisa saja. Kalau misalnya ada yang pensiun atau maaf ada yang meninggal, nah, sebelum ada penggantinya kan tentu kurang dari 60 ya. Di Mahkamah Agung jumlah hakim agungnya maksimal adalah 60 orang. Apa tugas dan wewenangnya? Pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Kasasi itu artinya pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini berkedudukan di ibu kota negara. Nah, peradilan pertama itu di pengadilan negeri di kabupaten kota. Jika seseorang diadili di sana dia merasa tidak beroleh keadilan, merasa kurang adil begitu, maka dia bisa mengajukan banding kepada pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, jika dia juga merasa belum memperoleh keadilan di pengadilan banding, pengadilan tinggi, dia bisa mengajukan kasasi, yaitu ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung lah nanti yang mengadili tingkat terakhir, ya. Itu. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Masih ingat ya tata urutan peraturan perundang-undangan di kelas 8 dulu? Paling tinggi Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, jika di sini ya di bawah undang-undang tadi apa? Peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota. Jika dirasa orang menilai bahwa peraturan-peraturan tadi melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang, maka dia bisa mengajukan uji materil kepada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung lah nanti memutus bertentangan atau tidak peraturan tadi terhadap undang-undang. Ya, yang kedua. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau MA anggotanya itu disebut Hakim Agung, Mahkamah Konstitusi anggotanya disebut Hakim Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang memilih 3 orang untuk menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang keempat adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal Presiden akan memberi gerasi dan rehabilitasi. Jadi sudah kita lihat ya di tadi atau kemarin ya, pada kita membicarakan Presiden sebagai kepala negara memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, ya, itu Mahkamah Agung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada 4 tugas dan wewenangnya. Oke, berikutnya kita ke Komisi Yudisial.
KY. Ini dibentuk dari hasil atau pada masa reformasi. Anggotanya berjumlah 7 orang. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Komisi Yudisial itu anggotanya 7 ya. Wewenang Komisi Yudisial itu di pasal 24B ayat 1. Jadi wewenangnya itu di pasal 24B ayat 1. Apa itu? Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Nah, Hakim Agung itu anggota Mahkamah Agung ya. Nah, jadi Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Nah, siapa-siapalah orangnya yang diusulkan ya. Tuh. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Jadi itu 2 komisi yudisial itu ya, tugas dan wewenangnya. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hakim itu ya di mana saja, hakim di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi. Kan hakim-hakim juga itu. Berikutnya Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi anggotanya 9, Presiden yang menetapkan. 9 itu dari mana? 3 dari Mahkamah Agung. Tadi sudah kita lihat ya, Mahkamah Agung mengusulkan 3 orang Hakim Agung atau Hakim Konstitusi. Di MK 3 orang calonnya, DPR 3 orang, dan Presiden 3 orang. Nah itu keanggotaannya. Ya. Apa tugas dan wewenangnya? Nah, tugas dan wewenangnya. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, jadi mengadili tingkat pertama dan terakhir. Untuk apa? Pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, itu. Ya. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau ada orang menilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka yang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Siapa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar? MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY. Nah itu. Jadi kalau diantara mereka berselisih, bersengketa, nah, Mahkamah Konstitusi yang memutus. Di antara ini. Oke ya. Berikutnya, apalagi memutus pembubaran partai politik. Nah, jadi kalau ada partai politik yang pokoknya tidak sesuai lagi dengan peraturan negara, yang punya hak membubarkan hanya Mahkamah Konstitusi. Pengadilan negeri enggak, pengadilan tinggi enggak, MA juga enggak. MK yang memutuskan membubarkan partai politik. Nah, kemudian memutus perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Nah itu MK yang memutus pertama dan terakhir. Jadi putusan itu ya sudah, itu putusannya.
Udah nggak ada lagi pertimbangan. Kalau MK sudah memutus seperti itu, ya sudah. Nah, apalagi tugasnya? Selain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang kedua, wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau DPR mengajukan perkara bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar, maka MK harus memutus presiden bersalah atau presiden tidak bersalah. Ya, itu Mahkamah Konstitusi. Selesai kita membicarakan secara kelembagaan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hubungan antar lembaga. Nah, ini kita ringkas saja karena tadi beberapa sudah kita lihat hubungan-hubungan di antara mereka. Ya. Nah, di sini kita lihat misalnya MPR dengan DPR dan DPD. Yang pertama ya, MPR dengan DPR dan DPD. Nah, apa hubungannya? Anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD. Ya. Sehingga pelaksanaan tugas MPR ya dengan sendirinya adalah pelaksanaan tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Ya. Masih ingat ya berapa kalau begitu jumlah anggota MPR ya? 575 ditambah 4 kali 34. Coba kamu hitung berapa lah itu anggota MPR. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR dan MK. Nah, kita lihat ringkas saja. Pertama, menetapkan undang-undang. Nah, ini DPR bersama dengan Presiden dan DPD. Ya. DPR bisa mengajukan rancangan, Presiden juga bisa mengajukan rancangan, DPD juga bisa mengajukan rancangan undang-undang. Nanti oleh keduanya dibahas. Ya. Nah, DPR dengan MPR dan MK dan Presiden. DPR kalau menilai bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, melakukan perbuatan tercela, melaporkannya ke MK. MK nanti memutus bersalah atau tidak bersalah. Namanya memutus ya bisa presiden bersalah, presiden tidak bersalah. Ya. Kalau presiden tidak bersalah ya sudah berhenti. Kalau presiden bersalah, MK memutus presiden bersalah, maka DPR membawa hasil dari MK tadi dibawa ke MPR. Ini loh MPR bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, nanti MPR menyidangkan diterima apa enggak nih usul presiden, usul DPR bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, kalau diputus presiden melanggar Undang-Undang Dasar, maka presiden ya diberhentikan. Ya. Kalau MPR memutus bahwa presiden tidak bersalah, ya sudah presiden jalan terus. Selesai sudah di situ. Presiden lanjutkan jabatannya. Ya, itu hubungan DPR, Presiden, MPR dan MK dalam hal pemberhentian presiden. Ya. Nah, bagaimana MK dengan lembaga-lembaga yang lain? Nah, ini tadi kita bicarakan salah satu tugas MK adalah jika lembaga-lembaga negara bersengketa, maka sengketa itu diputus oleh MK. MK lah yang memutus. Bagaimana ini perselisihan di antara lembaga negara ini? MK lah yang memutus. Ya. Nah, itulah hubungan lembaga-lembaga negara atau hubungan antar lembaga negara. Ringkasnya seperti itu. One by one atau satu persatu nanti bisa dibaca lagi di buku paket ya. Oke, kita simpulkan. Ya. Pertama,
lembaga negara masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam rangka melaksanakan prinsip kedaulatan, ya. Semua lembaga negara harus saling bekerja sama supaya bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, dengan kita melihat tugas dan wewenang lembaga negara, kemudian hubungan antar lembaga negara, mari kita sebagai warga negara, kita semakin hormat kepada lembaga-lembaga negara tersebut. Kita semakin menghormati hasil-hasil dari lembaga-lembaga tersebut untuk kepentingan kita bersama. Sebagai warga negara, dengan kita menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing, dan kita bekerja melaksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, jika keluar rumah memakai masker, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa.